lagi bareng saya bersama Ardila di Lihat Video. Guys, tau gak sih, Anda pasti sudah akrab banget ya dengan mendengarkan Padang. Nah, ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat tersebut guys, identik dengan kulinernya yang tersebar luas seluruh dunia. Hidangannya yang terkenal seperti rendang, gulai, terung balado, dan ayam pop. Nah, pernah kita santap di rumah makan Padang di kota besar. Namun, selain kulinernya, Padang juga memiliki tempat-tempat wisata menarik. Jika Anda sedang mencari destinasi untuk berlibur guys, di bawah ini ada 10 tempat wisata yang wajib dikunjungi jika ke Sumatera Barat. 10. Pantai Pasir Jambar. Satu lagi pantai tidak boleh dilewatkan adalah Pantai Pasir Jambar. Pantai ini terletak 17 km guys dari kota Padang dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi. Nah, Pantai Pasir Jambar yang romantis dan hamparan pasir putih kecoklatan dan bentangan laut yang jernih menjadi destinasi bagi para muda-mudi yang ingin memadu kasih atau pasangan pengantin yang baru sedang berbulan madu. Salah satu keunikan di pantai unik adalah pepohonan cemara yang mengitari kawasan ini. 9. Kalau guys lebih menyukai daerah pegunungan, nah Sitinjau Lawi ini guys dapat dijajal. Nah, tempat wisata di Padang ini berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sitinjau Lawi yang kerap dijuluki Padang Scenic Point ya guys. Nah, memberikan panorama indah pegunungan dan Samudra Hindia di pagi hari ya, dan juga di siang hari, serta kerlap-kerlip lampu dari kota Padang di malam hari. Nah, yang lebih uniknya lagi guys, untuk mencapai Sitinjau Lawi ini guys, perlu menempuh perjalanan sekitar 30 km dari pusat kota, lalu melakukan pendakian. Nah guys, perlu berhati-hati ya untuk ke sana karena wilayah untuk mendaki cukup terjal dan menanjak. 8. Pantai Nirwana. Lokasi Pantai Nirwana ini guys cukup dekat dicapai. Nah, yaitu 14 km dari kota Padang. Pantai ini guys menawarkan elok bak di surga karena terletak di tempat yang strategis. Nah, ombak di Pantai Nirwana ini guys relatif tenang sehingga tidak perlu risau untuk berenang ataupun berjalan-jalan di sekitar pesisir. Dan di sore hari tidak hanya disuguhkan dengan pesona dari matahari yang tenggelam, tapi juga dengan sorotan lampu dan perahu yang berlayar di pelabuhan Teluk Bayur. 7. Tirta alami. Guys, ingin berendam sekaligus menikmati pemandangan alam, maka wajib datang ke Tirta Alami Padang Pariaman dan dikenal juga sebagai Ane Resort ya. Di sini guys akan mendapatkan kolam-kolam pemandian alami yang elok. Sesuai dengan namanya, kolam pemandian di sini terbuat dari batu alam. Nah, serta air yang berasal dari mata air Gunung Tandike. Aliran jernih air di Tirta Alami akan memberikan kesuburan dan ketenangan bagi tubuh kita guys. Nah, kalau sudah puas berendam, kita dapat menikmati fasilitas lainnya seperti flying fox, terus juga bisa menikmati tiket masuk ke kolam cukup murah juga. 6. Air terjun Lembah Anak. Wow, kalau nama ini guys pasti semua kita daerah Riau, daerah Padang mungkin juga tahu dong ya wisata satu ini. Nah, tempat wisata di Padang ini dijadikan cagar alam dan maskot di wisata kota. Air terjun Lembah Anak ini guys terletak di Nagari Sanggalang dan dapat ditempuh dengan kendaraan selama 1 jam saja. Ada 3 air terjun di sana dan yang paling populer adalah air terjun dengan ketinggian 35 meter. Debit airnya tidak pernah berkurang, bahkan di musim kemarau sekaligus. Nah, sumber mata airnya sendiri berasal dari Gunung Singgala. Fungsinya guys sebagai cagar alam pun memungkinkan kita untuk melihat berbagai macam flora dan fauna.
5. Miniatur Mekah. Bagi umat Islam yang ingin berangkat ke Tanah Suci, Miniatur Mekah merupakan tempat yang tepat untuk latihan. Nah, dibangun pada tahun 2000, Miniatur Mekah bukan hanya menjadi daya tarik bagi calon jamaah haji, tapi juga bagi mereka yang ingin sekedar bertamasya. Tempat wisata di Padang itu memang dirancang sedemikian rupa hingga mirip dengan Tanah Suci Mekah. Di pojok kiri kawasan tersebut guys, terdapat masjid Masrizal yang hanya dibuka pada waktu-waktu sholat saja. Aksesnya guys cukup mudah ditempuh. Nah, dengan kendaraan pribadi atau bis wisata dari kota Padang selama kurang 1,5 jam, dan kita juga tidak akan dikenakan tiket melainkan biaya masuk kendaraannya saja. 4. Jembatan Siti Nurbaya. Guys, pasti sudah akrab dengan kisah perjodohan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi karya Marah Rusli. Nah, di Padang ada sebuah jembatan ikonik sepanjang 156 meter yang namanya diambil dari tokoh wanita dalam cerita tersebut. Jembatan Siti Nurbaya ini guys dibangun tahun 1995 dan menelan biaya sebesar 19,8 miliar. Dari jembatan ini guys dapat menyaksikan perahu-perahu kayu yang melintasi sungai di siang hari serta menyantap kuliner khas tanah Minangkabau yang ramai pada malam hari. 3. Air terjun tingkat 3 atau disebut dengan air terjun Tigo Tingke guys. Tempat wisata di Padang ini guys berlokasi di Desa Koto Lubuk Hitam. Air terjun tingkat 3 atau sering disebut juga dengan air terjun Tigo Tingke ini guys terletak 22 km arah selatan kota Padang. Dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, guys dapat mengaksesnya dengan mengendarai kendaraan pribadi dan kendaraan umum seperti angkot jurusan Padang Bungus, Teluk Kabung, dan taksi. Sesuai dengan namanya, air terjun ini memiliki 3 tingkatan dan kita harus berhati-hati jika ingin menaiki tingkatan tersebut sebab kondisi batuannya cukup terjal dan licin guys. 2. Pantai Aimanis. Lokasi Padang yang berada di dekat Samudra Hindia menjadikannya lekat dengan wisata bahari. Salah satu objek terkenal dengan sering dikunjungi adalah Pantai Air Manis atau disebut dengan Pantai Air Manis guys. Nah, pantai ini menjadi saksi bisu dari legenda maling kundang dari Sumatera Barat. Di pesisir pantai ada sebuah batu besar seperti manusia dengan posisi tertelungkup. Nah, konon batu itu adalah maling kundang yang dikutuk oleh ibunya. Selain fenomena batu tersebut, guys juga akan mendapatkan bentang Samudra Hindia dan Gunung Padang yang indah. 1. Museum Aditya Warman. Nah, nama museum ini dicatut dari Raja Minangkabau abad ke-15. Museum Aditya Warman diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 dan menjadi museum budaya terpenting di Sumatera Barat. Koleksi benda-benda bersejarah dapat kita temui pada rumah khas Minangkabau, nah yaitu rumah gadang. Ada 2 buah lumbung padi yang dipadukan miniatur pedati dan bendi, serta pesawat perang peninggalan Perang Dunia Kedua. Museum yang berdiri di atas tanah seluas 2,6 hektar ini kerap disebut dengan Taman Mininya Padang. Itulah guys 10 daftar tempat wisata di Sumatera Barat yang harus kita kunjungi ketika kita pergi ke Sumatera Barat. Sebenarnya masih banyak tempat wisata lainnya yang masih bisa kita kunjungi di Sumatera Barat yang bisa kita temui. Salah satunya Batang Tabik dan masih banyak lainnya tempat wisata yang indah terdapat di Sumatera Barat. Oke guys, jangan lupa berlangganan dilihat video channel di YouTube ya. Video menarik dan menambah wawasan selalu